wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita ikuti bersama Mau'izatul Hasanah yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Al-Habib Hasan bin Syahab, utusan langsung dari Pekalongan, mewakili beliau Al-Habib Lutfi. Mohon maaf karena sampai saat ini beliau masih menghadap Bapak Presiden dalam rangka persiapan konferensi Sufi internasional di Kota Pekalongan. Itu mohon berkenan beliau Al-Habib Hasan bin Syahab. Tafadhal Pak Miskul. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa Beb? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin menyampaikan, saya mungkin tausiah nggak lama-lama karena takut ibu-ibunya pingsan ya, panas ya, apalagi ya acara dari zuhur belum pada makan lagi ya. Ya, karena intinya acara ini kita tadi membaca maulid, salawat. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Wabil khusus kepada para alim ulama, para habaib Al-Habib Abdurrahman Barakbah, Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Attas, ya kepada para habaib yang lain tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim, para kiai, para alim ulama, pimpinan daripada Majelis Riyadul Jannah, ya serta kepada Gus Ibrahim, serta kepada para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim. Kita doakan guru-guru kita semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Serta kepada para pejabat pemerintah, aparatur pemerintah yang telah disebutkan tadi banyak oleh MC dan yang lain, ya tidak saya ulang lagi karena waktu. Ya kita doakan semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, amin. Ya serta khususnya ya kita doakan kepada para veteran, para pejuang yang mana kita banggakan, yang kita muliakan, yang kita cintai. Karena sebenarnya para pejuang itu adalah hamba-hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi ahabba ilallah ta'ala minal mu'min al-dhaif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih dicinta oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang lemah dicinta oleh Allah, tapi yang lebih dicinta oleh Allah adalah orang mukmin yang kuat. Dan juga dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, ya, apalagi para pejuang.
sehingga kita mendapatkan manfaat kemerdekaan. Kita bisa hidup nikmat ini karena perjuangan ya para pahlawan kita, para veteran. Kita doakan semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Serta para pahlawan yang telah meninggal dunia, kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amalannya diterima oleh Allah, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mengapa? Karena kita bisa merdeka ini bukan hadiah dari siapapun, bukan hadiah dari orang lain, bukan hadiah dari negara lain, tapi kita bisa merdeka karena perjuangannya para pahlawan, perjuangan para veteran. Sehingga kita harus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tanda bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada manusia. Salah kalau seandainya orang berkata syukurnya kepada Allah jangan kepada manusia, itu salah. Mengapa? Karena dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man la yashkurin nas lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, ashkarun nasi lillahi ashkaruhum lillah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling bersyukur kepada manusia. Jadi kita harus bersyukur kepada manusia, karena bersyukur kepada manusia itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya bersyukur kepada manusia? Dalam hadis yang lain, man asda ilaikum khairan fakafi'uhu. Sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Kalau seandainya tidak bisa membalas kebaikannya, fad'u lahum, maka doakan mereka. Jadi minimalnya kita bersyukur kepada manusia adalah dengan mendoakan. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain, ya, apalagi para pahlawan, para pejuang, tidak bisa kita balas kebaikannya, minimalnya adalah kita doakan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakumullah khairan katsira, semoga perjuangannya mendapatkan balasan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dari Allah, amin ya rabbal. Jadi jangan kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, jangan terima kasih saja. Kita balas kebaikannya. Kalau tidak bisa kita balas, maka minimalnya adalah dengan doa agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan kita rayakan pada hari ini, hari veteran, kita rayakan dengan membaca salawat, dengan kita berzikir, menyebut nama Allah. Ini adalah satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beribadah, kita bisa berzikir, kita bisa bersalawat. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena orang bisa beribadah itu adalah pemberian dari Allah. Orang bisa beribadah itu adalah pemberian dari Allah. Seharusnya tidak berhak kita untuk meminta balasan pahala karena ibadah kita. Mengapa? Karena kita bisa ibadah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah. Akan tetapi rahmatnya Allah, Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kira
Gara-gara kita berzikir, ingat kepada Allah, maka Allah ingat kepada kita. Walaupun syariatnya perintah Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Namun jangan kita kira gara-gara kita berzikir, ingat kepada Allah, lalu Allah ingat kepada kita. Tidak, itu justru terbalik. Bagaimana jika Allah ingin mengingat seorang hamba, Allah jadikan hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ingin melupakan seorang hamba, Allah jadikan hamba itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita kira gara-gara kita beristighfar minta ampun, dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak, bukan itu yang sebenarnya, walaupun itu syariatnya. Tapi hakikatnya adalah jika Allah ingin mengampuni seorang hamba, Allah jadikan hamba itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak ingin mengampuni seorang hamba, Allah jadikan hamba itu tidak bertaubat, tidak minta ampun kepada Allah. Jadi orang bisa istighfar saja itu adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu. Orang bisa berzikir itu adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kira ketika kita berdoa, gara-gara doa kita lalu kita mendapatkan pemberian dari Allah. Bukan. Namun sebaliknya, jika Allah ingin memberi kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena segala sesuatu terjadi itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah pada malam ini, pada siang hari ini, malam ini panas kayak gini ya, pada siang hari ini kita bisa berzikir, bersalawat, berdoa. Ya, semoga kita mendapatkan kenikmatan yang abadi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya, negara kita bisa merdeka, kita bisa hidup tenang, tentram, nyaman. Ini semuanya adalah nikmat yang berupa fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan. Tapi semuanya ini adalah fasilitas. Tujuannya untuk apa Allah memberikan kita nikmat merdeka? Tujuannya adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Karena kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, umur kita ini di dunia ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan amalan kita ini, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, amalan kita ini adalah dagangan kita. Umur kita adalah modal kita, amalan kita adalah dagangan kita. Kalau amalan kita ini baik, maka dagangan kita ini untung. Untungnya apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalannya tidak baik, maka dagangannya rugi. Ruginya apa? Yaitu masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini semuanya adalah bukan tujuan. Semuanya ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Negara kita, umur kita di dunia ini, kita mencari nafkah, kita mencari rezeki, kita membangun rumah, menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah fasilitas. Tujuannya untuk apa? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gunakan nikmat merdeka negara kita untuk apa? Untuk kita berbuat baik, ya, untuk kita beramal, beribadah kepada Allah agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kita rayakan dengan bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat. Ulama tafsir itu ada yang menjelaskan bahwa arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling diharapkan, ayat yang